Shalom Tiberias, haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa, kalau pada sore hari yang indah ini kembali Tuhan boleh kumpulkan setiap kami. Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang ke dalam hadirat Tuhan yang kudus, mengucap syukur ya Bapa. Kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena Tuhan Yesus yang begitu luar biasa baik bagi setiap kami. Maka saat ini ya Tuhan Yesus, kami bawa setiap pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Bapa, untuk setiap kami yang boleh beribadah pada saat ini, semuanya Tuhan Yesus yang memberkati. Keluarga yang beribadah, suami, istri, anak-anak diberkati Tuhan. Setiap anak muda yang beribadah Engkau boleh berkati ya Bapa. Bahkan orang tua yang single parent Engkau boleh berkati ya Tuhan Yesus. Apapun yang mereka korbankan untuk setiap mereka boleh beribadah pada saat ini tidak pernah sia-sia. Semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan. Tak lupa ya Tuhan, kami mau selalu berdoa bagi gembala sidang kami terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarga besarnya, dimanapun berada, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus yang layak disembah, karena hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat umat manusia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Dari awal sama-sama katakan, kini saatnya
berdiri di altarnya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji. Angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Sama-sama katakan, kita masuk tatap sucinya bersama para malaikat menyembah. Terimalah setiap pujian kami. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Lebih sungguh lagi, sama-sama kita katakan, kita masuk tatap sucinya bersama para malaikat menyembah. Kami bawa pujian kami. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Lebih sungguh lagi katakan, kita masuk tatap sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Dengan segenap hatimu, sama-sama kita katakan, kita masuk tatap sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha
Sama-sama kita bangkit berdiri, lebih sungguh lagi kita katakan, kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Naikkan pujianmu, sama-sama katakan, mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, kita sama kita puji Dia. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Katakan, kita masuk hadiratnya Tuhan. Kita masuk, katakan kita masuk. Kita masuk, lebih sungguh lagi. Kita masuk hadiratnya tiada yang mustahil bagi nama-Mu. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup Yesus. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus,
Kalau kami menyembah Tuhan Yesus, Engkau Raja di atas segala raja. Engkaulah Juru Selamat kami satu-satunya, yang sanggup menyembuhkan kami, yang sanggup memulihkan, memberkati setiap kami. Maka sore hari yang indah ini ya Tuhan Yesus, kami mau terus menyembah-Mu ya Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, kami pandang, ku pandang kekudusan-Mu. Ini kami Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Lebih sungguh lagi, ku angkat hatiku, kami pandang, ku pandang kekudusan-Mu. Mari sembah Dia. Saat ku sembah, kami puji, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Come on. Ku angkat hatiku, kami pandang, setiap kami datang menyembah. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Lebih sungguh lagi, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Sembah Dia. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Lebih meriah lagi, berikan sorak-sorak hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah kita yang luar biasa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, karena kami menyembah Tuhan Yesus. Engkau Allah yang dahsyat, Engkaulah satu-satunya Juru Selamat umat manusia. Kami sudah menyembah-Mu ya Bapa. Kami siap bersorak dan melompat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberia, setiap kita yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepala kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sekali lagi kami menyapa setiap Bapak Ibu. Shalom Tiberia. Haleluya. Mari sama-sama kita bersyukur, amin. Buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan Yesus selama-lamanya. Dia ajaib bagi setiap kita. Dia luar biasa.
Satu pujian lagi sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Kita beri tepuk tangan di atas kepala kita. Hey, terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya, mari nyanyi dengan iman kita. Maka kau terbebas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa, dan hancurkan segala kutuk dosa. Darah domba Allah berkuasa. Maukah kau terbebas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa, dan hancurkan segala kutuk dosa. Boleh angkat tangan kita. Tim Ilyas, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah anak. Ayo lebih dahsyat lagi, Tim Ilyas. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darahnya berkuasa, amin. Ayo lebih dahsyat lagi. Maka kau terbebas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa, dan hancurkan segala kutuk dosa. Darah domba Allah berkuasa. Dengan iman kita, maukah kau terbebas dari dosa, darahnya berkuasa. Angkat tangan Bapak Ibu, dan hancurkan segala kutuk dosa. Darah domba Allah. Ini yang kami imani. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa, kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa. Ayo sama-sama tepuk tangan Bapak Ibu. Ada kuasa dalam darahnya, Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ini syukur kami Tuhan Yesus. Bisa lebih dahsyat lagi di Ilyas. Kita berikan kemuliaan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah, domba. Sekali lagi, darah anak domba Allah. Haleluya. Darahnya berkuasa, darahnya menyucikan, darah Yesus Tuhan. Boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepala kita. Haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan, amin. Hanya oleh karena darah Yesus, hanya oleh karena pengorbanan Tuhan, kita dikuduskan, disucikan, dilayakan, amin. Dan sama-sama kita mau diberkati, diajar lebih lagi melalui kasih setia kebaikan Tuhan Yesus. Namun sebelumnya mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, sama-sama kita akan menyaksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, yaitu Ibu Pendeta Darmiati Pariaji dengan tema Menjadi Murid Kristus. Selamat menyaksikan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau menjadi murid Yesus, persyaratan utama adalah
harus memiliki komitmen yang utama adalah mengutamakan Tuhan Yesus. Mengutamakan Tuhan Yesus berarti mentaati perintah yang terbesar. Berarti kita menjaga hidup kita bebas dari penyembahan berhala dalam segala bentuk. Berarti kita berusaha mengikuti jejak Yesus. Kita harus mencari perkara-perkara dari Tuhan di atas perkara-perkara dunia. Jika kita mengutamakan Tuhan, maka semuanya itu termasuk kebutuhan kita, saudara sekalian, akan ditambahkan kepada kita. Pada salib ada kematian, tetapi kematian yang menghidupkan, saudara. Salib bagi kita orang Kristen identik dengan kemenangan, kemenangan atas maut. Orang perlu melewati penderitaan dan salib untuk menjadi pengikut Kristus. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Menjadi murid Yesus, kita akan dikuatkan oleh Roh Kudus untuk meninggalkan hal-hal yang dikejar oleh dunia. Hal yang benar-benar penting adalah yang kekal, dan kita akan melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, selengkapnya dapat dilihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada sore hari yang indah ini, izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Jangan memegahkan diri, tetapi bermegahlah di dalam Tuhan. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah untuk mendirikan gereja Tiberias. Berkati gereja Tiberias, berkati jemaat Tiberias. Lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik tidak turun, dan punya roh majikan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, jangan memegahkan diri, tetapi bermegahlah di dalam Tuhan. Bagaimana agar kita tidak memegahkan diri, tetapi bermegah di dalam Tuhan? Satu, jangan memegahkan diri, sebab di luar perlindungan Tuhan, kita tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-11. Kita banyak menjumpai orang yang berhasil dan terkenal dengan mudahnya menjadi berubah hati. Yang dulu baik, rendah hati, ramah, sekarang menjadi berbeda, menjadi sombong. Kita tidak boleh lupa bahwa apapun yang kita kerjakan tidak akan berhasil jika Tuhan tidak turut bekerja di dalamnya. Kita ini hanyalah hamba. Tugas kita adalah melayani, bukan dilayani. 2, rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan dan Tuhan akan meninggikan kita. Yakobus 4 ayat yang ke-10. Apapun kemampuan, talenta, karunia yang sudah Tuhan berikan, kita harus tetap jalani dengan rendah hati dan penuh tanggung jawab. Bukan untuk bermegah atau membanggakan diri, tetapi untuk dipakai melayani atau memuliakan Tuhan. Merendahkan diri itu berarti kita sadar dengan posisi kita. Kita sadar bahwa kita terbatas dan Allah itu tidak terbatas. Jadi, rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-5. 3, hendaklah kita bermegah di dalam Tuhan. 2 Korintus 10 ayat 17 sampai dengan 18. Ayat ini mengajar agar kita tidak bermegah diri, tetapi hendaklah kita bermegah di dalam Tuhan. Keberhasilan hidup bukan hasil usaha manusia, tetapi desainnya Allah sejak awal untuk kita. Kita harus percaya bahwa kita didesain untuk berhasil. Ingat, kesulitan adalah cara Allah untuk membuat kita berhasil. Kita tidak diciptakan Allah asal jadi saja. Allah punya rancangan yang baik untuk kita. Rancangan Allah akan mendatangkan damai sejahtera untuk kita. Doa penutup.
Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman Tuhan, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembacaan suara gembala pada sore hari yang indah ini. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sangat mengucap syukur ya Tuhan Yesus, kalau kami boleh ada di gereja ini ya Tuhan Yesus, di gereja Tiberias Indonesia. Tiberias artinya mempelai. Tuhan Yesus yang telah memerintahkan kepada pendiri dan gembala sidang gereja Tiberias Indonesia untuk membangun gereja yang besar, yang kuasanya tiada taranya di muka bumi ini. Hal mana sudah banyak dibuktikan dengan mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Bayi-bayi mati dalam kandungan dibangkitkan, orang-orang yang sakit kanker, yang sakit tumor disembuhkan, bahkan orang-orang yang menderita resesi ekonomi oleh karena kebaikan Tuhan, hidupnya dipulihkan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami siapkan hati kami ya Tuhan, untuk kami dengar firman-Mu. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan Yesus, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Ini kami ya Bapa, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Haleluya. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama tinggikan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita dengar firman Tuhan. Kepada yang terkasih Bapak Pendeta Jeffrey Adolwan, kami persilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Mengatasi bumi, tinggikan
kita yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau baik, kami mengucap syukur oleh karena kebaikan-Mu, kasih-Mu yang besar, kami ada sebagaimana kami ada. Maka Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan Yesus, kami meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain yang layak disembah selain nama Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup, Tuhan Juru Selamat kami, penyelamat kami. Terima kasih Tuhan, kami datang beribadah pada sore hari ini. Kami percaya di dalam setia beribadah kepada Tuhan Yesus ada berkat kekuatan yang baru, ada masa depan yang indah dalam nama Yesus. Kami imani firman Tuhan tidak pernah gagal, firman Tuhan pasti berhasil. Setiap kata kalimat firman Allah yang kami dengar hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib, mujizat Tuhan terjadi bagi orang percaya. Urapi kami Roh Kudus, agar kami pulang jadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu dengan iman percaya, ucapan syukur, yang disayang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan, beri tepuk tangan lagi buat Tuhan. Silakan kembali duduk, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, terima kasih untuk semua rekan-rekan yang melayani pada sore hari ini. Dan saya menyambut setiap saudara Bapak Ibu, semua yang hadir beribadah di gereja Bekasi Town Square, jemaat Tuhan yang di live streaming, selamat sore, shalom. Sekali lagi shalom Tiberias. Apa kabar saudara? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Saudara siap diberkati firman Tuhan? Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersyukur, yang siap diberkati firman, beri kemuliaan, beri tepuk tangan. Sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus yang layak terima pujian syukur umatnya. Haleluya. Sungguh senang jumpa dengan saudara Bapak Ibu. Hari ini minggu kedua, 14 April 2024. Saya berdoa saudara dan saya, kita semua dalam pertolongan Tuhan. Amin. Pulang dari gereja, pulang beribadah, ada berkat-berkat Tuhan, ada jawaban doa, ada pertolongan, dan ada mujizat Tuhan. Yang percaya bilang amin. Ya, saudara dan saya, kita yang percaya Tuhan menyertai dan Tuhan memelihara kita. Yang mari yuk kita siapkan Alkitab kita bersama-sama. Segera kita akan buka firman Tuhan. Ya, sama-sama kita akan lihat saudara satu kebenaran firman Tuhan. Saudara boleh siapkan catatannya juga. Kalau saudara mau mencatat firman Tuhan, siapkan Alkitab kita. Saya undang kita semua untuk bersama-sama buka satu bagian firman Tuhan dari yaitu kitab yang paling terakhir, namanya Wahyu. Saudara yang bawa Alkitab boleh dibuka ya, di Wahyu di pasalnya yang ke-19. Wahyu 19 ayat 7 sampai 9. Wahyu 19 sekali lagi. Wahyu itu gampang. Saudara yang bawa Alkitab buka di paling belakang, jangan di depan ya. Yang kalau di depan itu namanya kejauhan. Ya benar kejadian. Ya benar-benar. Wahyu 19 ayat 7 sampai 9. Ya kita perhatikan bersama-sama. Ya saudara, saya akan baca 7 dan 8 terlebih dahulu. Nanti ayat 9-nya kita semua akan baca bersama-sama. Semua sudah di sana, sama-sama yang sudah di sana bilang, aku pasti diberkati. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Ya, apa lenan halus? Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayat 9, sama-sama kita baca. Tiberias 2, ya. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Haleluya. Sekali lagi saudara, hari ini firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Sama-sama bilang sama saya, berbahagia. Ya, siapa yang berbahagia? Orang-orang yang diundang. Orang-orang yang diundang ke perjamuan kawin anak domba.
Ya, siapa orang-orang yang diundang? Saudara dan saya, kita harus percaya, yaitu warga sorga. Saudara dan saya warga sorga. Warga sorga yang diundang untuk perjamuan kawin anak domba. Warga sorga adalah mempelainya. Tadi Alkitab katakan di ayatnya yang ke-7, boleh ditampilkan kembali, bahwa hari perkawinan anak domba telah tiba. Ya saudara, dan pengantinnya telah siap sedia. Sama-sama katakan siap sedia. Iya, siap sedia adalah gambaran ciri warga sorga. Selalu siap sedia. Ya, kenapa kita harus selalu siap sedia? Karena saudara, tanda-tanda zaman akhir ya sudah semakin nyata. Saudara dan saya, kita harus fokus. Target kita adalah hidup kekal di sorga. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, hidup kekal di sorga. Iya, hidup yang di dunia ini Tuhan pasti pelihara. Asal fokus kita, asal target kita, yaitu hidup kekal di sorga. Catat baik, perhatikan baik, sadarilah ya saudara, bahwa sama seperti hidup kekal di sorga, sorga itu kekal, bahwa api neraka juga kekal. Kita tolak dalam nama Yesus. Ya saudara, neraka itu juga kekal. Maka saudara, ya mari kita berjuang. Saudara dan saya, kita harus percaya, kita harus mengusahakan, saudara dan saya berjuang supaya kita diundang pesta di sorga. Amin. Jadi bagaimana kita diundang pesta di sorga? Ayatnya yang ke-8 dikatakan, kepadanya dikaruniakan. Ya saudara, satu kain lenan halus yang berkilau-kilauan, yang putih bersih. Berkilau-kilauan itu bersinar. Ya saudara, yang terang benderang. Ya kalau zaman sekarang bahasanya menyala abangku. Nah itu saudara. Ya, yang bersinar, yang berkilau-kilauan. Ya saudara, itu adalah apa? Adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus, dari setiap warga sorga, dari saudara dan saya. Amin. Ya saudara, ketika kita berjuang untuk hidup benar, ketika kita berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, saudara dan saya, kita disediakan jubah putih, disediakan kain putih, disediakan jubah ke sorga. Jubah putih adalah jubah ke sorga. Ya saudara, untuk menjadi mempelai Kristus. Sama-sama bilang sama saya, mempelai Kristus. Ya, saudara yang mau catat firman Tuhan, hari ini saya berbicara tentang mempelai Kristus. Ya, atau bahasa Inggrisnya the bride of Christ. Ya, mempelai Kristus adalah kita semua. Kristus adalah mempelai pria. Gereja Tuhan, kita semua gereja Tuhan, kita adalah mempelainya. Kita adalah mempelai wanita. Makanya saudara, ya, diperuntukkan saudara dan saya, dikaruniakan bagi kita untuk memakai kain lenan halus yang berwarna putih, yang berkilauan. Ya, kalau saudara lihat di pemberkatan pernikahan, di acara pernikahan, biasanya kan kalau mempelai wanita kan pakai jubah warna, maaf bukan jubah, apa namanya, gaun. Ya, gaun warna putih. Jarang saya lihat saudara gaun yang warna hitam gitu saudara, jarang. Walaupun mungkin ada ya. Ya, gaun warna hitam, apalagi udah gaun hitam compang camping misalnya gitu saudara. Rambutnya nggak jelas. Ya, saya yakin itu mempelai prianya kabur pasti langsung saudara. Iya kan? Yang namanya mempelai pria pasti pingin lihat mempelai wanitanya, pasangan wanitanya dalam keadaan yang cantik. Amin. Dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang siap sedia, dalam keadaan yang berkilau-kilauan. Maka kalau perkawinan, pernikahan di dunia saja kita bisa melihat demikian, apalagi suatu hari kita akan diundang untuk pesta di sorga, perjamuan kawin anak domba bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, saya berdoa saudara dan saya, keluargamu, keluargaku, suatu hari kita akan diundang pesta di sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Maka saudara, ya, perbuatan kita menyertai kita. Ya, sekali lagi, perbuatan kita menyertai kita. Itu sebabnya ya, dengan kasih Kristus saya menyampaikan, kalau kita sadari bahwa hidup kita, perbuatan kita menyertai kita, tinggalkan jejak yang benar, tinggalkan jejak yang baik di dalam hidup kita. Ya saudara, Billy Graham sempat berkata, Billy Graham adalah seorang penginjil dari Amerika. Ya saudara, dia berkata saudara dalam pelayanannya, bahwa warisan yang terbesar yang bisa diberikan orang tua kepada anak-anaknya bukan harta, tapi warisan yang terbesar yang bisa diberikan orang tua kepada keluarga, kepada anak-anaknya adalah Yesus. Amin. Yesus satu-satunya
Ya saudara, yang menjadi sumber kehidupan saudara dan saya. If you have Jesus, you have everything you need. Kalau saudara punya Yesus, saudara dan saya punya segala yang kita rindukan, yang kita inginkan. Amin. Sesuai dengan yang menjadi kehendaknya Tuhan. Itu sebabnya ya mari kita masih punya kesempatan. Ya saudara, dunia ini akan lenyap, dunia ini akan hancur dengan sendirinya. Ya, kenapa Pak Pendeta kau bisa tahu Pak? Kalau saudara kita buka mata hari-hari ini, kita tinggal di dunia yang banyak virus, kita tinggal di dunia yang banyak resesi, ya, di dunia yang banyak konflik, peperangan tidak selesai-selesai. Ya saudara, kenapa saya katakan gak selesai? Tadi pagi kalau saudara baca berita, Israel itu baru diserang sama Iran. Ya saudara, dan yang membuat saya lebih kaget lagi, ya headline news beritanya itu saudara, setelah Iran menyerang Israel dengan bombardir, drone dan lain-lain, di bawahnya ditulis, tentara-tentara Israel yang terbaik siap tempur. Wah saudara, ya itu namanya penggenapan firman Tuhan. Ya, bahwa kerajaan akan melawan kerajaan, pemerintah akan melawan pemerintah, bangsa akan melawan bangsa, kepala akan melawan kepala. Sebelum 2024 itu udah dicatat duluan di firman Tuhan. Maka saudara, tanda zaman akhir semakin nyata, tanda zaman akhir semakin dimunculkan. Ya saudara, bahwa saudara ya ada masanya Israel terkepung, ya saudara, maka nggak bisa lagi, ya saudara, dari segala penjuru satu-satunya yang bisa menolong hanya Mesias, hanya Yesus. Saudara dan saya, kita bersyukur, kita percaya pada Yesus Kristus Tuhan. Keluargamu, keluargaku ditolong Tuhan. Setiap hari dipelihara Tuhan. Masuk minggu yang baru, ada berkat Tuhan, ada mujizat Tuhan setiap hari, ada penyediaan Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Sama-sama kita akan belajar hari ini, ya, jadi bagaimana sikap kita sebagai yaitu mempelai Kristus, mempersiapkan diri untuk jadi mempelai Kristus. Siapa yang percaya, saudara dan saya, kita bersama Yesus jadi mempelai Kristus? Bilang sama-sama, itu saya. Amin. Ya saudara, mungkin saudara bilang, Pak, ya masih jauh Pak, nggak tahu kapan waktunya. Tapi gereja ini dipanggil Tuhan untuk mempersiapkan saudara dan saya, mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, siap ke sorga. Saya berusaha cari spanduknya. Ya sudah, mana spanduknya dia? Di atas, di awan-awan. Oh di sini, nah luar biasa. Nilai 100 untuk jemaat sebelah kanan. Puji Tuhan. Ya sudah, saya bingung kanan kiri kanan. Untung hafal. Ya sudah, ya sudah, ya setiap kita dipersiapkan untuk jadi mempelai Kristus. Ya, walaupun hari ini saudara mungkin berkata, tapi Pak, hari ini kami perlu kerja, kami perlu yang namanya usaha, kegiatan dan lain-lain. Saudara, percayalah, kalau Dia berikan hidupnya untuk saudara dan saya, rupa-rupa keperluan kebutuhan kita pasti Tuhan akan cukupkan. Amin. Tuhan pasti akan sediakan. Yang percaya katakan amin. Ya, hari ini sama-sama kita akan lihat. Jadi yang pertama, ada dua sikap kita mempersiapkan diri kita menjadi mempelai Kristus. Yang pertama, teruslah saudara dan saya sesuai dengan firman Tuhan, kita disucikan oleh kuasa darah Yesus. Terus menerus disucikan oleh kuasa darah Yesus. Kalau suatu hari saudara dan saya kita percaya, ya, suatu hari kita akan jadi mempelainya Tuhan Yesus. Saudara dan saya, kita harus melakukan kehendak Allah, kehendak Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Kita terus menerus menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sama-sama katakan bersama saya, terus menerus. Amin. Ya, terus menerus artinya continue. Ya saudara, setiap hari, bilang amin. Pak, perjamuan tiap hari boleh, silakan. Ya saudara, emang apa Pak? Ya kalau orang bilang ya perjamuan ya sekali aja atau mungkin pagi doang, saudara boleh catat di rumah 1 Korintus pasal 11. Ya saudara, 11 dan 1 Korintus 11 ya ayat 19 dan 20. Alkitab katakan saudara di sana ya, bahwa ketika saudara dan saya hari melakukannya dengan cara yang benar, saudara dan saya pasti diberkati sehat, diberkati sembuh. Katakan amin. Alkitab katakan, lakukanlah ini, perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat akan aku. Ya saudara, jadi sesuai dengan imanmu. Boleh Pak pagi, boleh siang, boleh 1 hari 2 kali 3 kali boleh Pak Pendeta, silakan. Ya saudara, Pak kalau perjamuan tiap hari di rumah nanti lama-lama habis dong perjamuannya.
Ya memang, iya kan. Kalau habis boleh ambil di gereja Pak, silakan. Emang boleh Pak? Ah, pakai nanya. Biasanya juga pulang bawa kresek-kresek, isinya perjamuan. Iya kan. Dari kresek pindah ke kulkas. Ya itu sudah. Iya kan. Kenapa saya tahu dari kresek pindah ke kulkas? Karena itu udah umum deh saudara. Ya di kulkas saudara itu bukan hanya perjamuan begini, kadang-kadang ada senampan-nampan merahnya. Lah, ya satu hari saya berdoa untuk rumah jemaat. Ya selesai berdoa mengurapi, jemaatnya tanya, aus nggak Pak Pendeta? Lumayan. Mau minum dingin apa panas? Terserah ibu bapak, suami istri. Dingin juga boleh biar seger. Oh iya sebentar ya Pak, saya ambil di kulkas. Dibuka kulkasnya. Saya bukan kepo bukan apa lah, kulkasnya di depan saya. Waktu kulkasnya dibuka pintunya, saya di depan kulkasnya. Saya lihat nampan warna merah, isinya anggur perjamuan. Saya tanya sama yang punya, nampan kayak kenal nih. Aduh. Oh iya Pak Pendeta, setiap hari Pak kami perjamuan. Kami nggak lupa Pak, pagi dan malam. Anak-anak juga kami kasih perjamuan Pak Pendeta. Puji Tuhan, untung jawabnya bener. Iya kan, sudah good answer. Ya, iya Pak. Anak-anak kami diurapi perjamuan. Semenjak mereka perjamuan minyak urapan, mereka hidupnya naik. Mereka berhasil, mereka diberkati. Pinter, pandai, cerdas, dijaga malaikat, penuh kemuliaan Tuhan. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Anaknya yang nomor 1 saudara dapat beasiswa 2 kali. Masuk SMP dapat beasiswa, masuk SMA dapat beasiswa. Kenapa? Karena ada pengurapan Tuhan. Kalau saudara dan saya kita diurapi, ada minyak anggur, saudara dan saya tidak dirusakkan. Katakan amin. Ya saudara, Alkitab hari ini mengingatkan saudara dan saya sekali lagi, ya saudara, bahwa kita lihat yuk sama-sama Wahyu 7, 13, 14. Kita buka sama-sama Wahyu 7, 13, 14. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Ya sama-sama bilang jubah putih. Dan dari manakah mereka datang? Ayat 14 kita lihat sama-sama. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Amin. Sama-sama bilang sama saya, darah anak domba. Amin. Ya, saya ngomong-ngomong gak janjian sama WL-nya atau MC-nya yang tadi loh saudara. Ya tadi lagu puji-pujiannya kan nyanyi lagu itu ya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Amin. Ya saudara, saya percaya saudara bukan kebetulan kalau saudara datang di tempat ini. If you hear this message, kalau saudara dengar pesan firman Tuhan ini, hidupmu berharga oleh darah Yesus. Saudara dan saya ditebus oleh darah Yesus. Masa depanmu indah, masa depanmu berhasil, masa depanmu diberkati, keluargamu disayang sama Tuhan Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Amin. Oleh kuasa darah Yesus, pengorbanannya Tuhan Yesus, saudara dan saya hari ini kita diberikan keselamatan, diberikan kehidupan. Itu sebabnya ketika hari ini kita percaya bahwa hidup kita karena kemurahan Tuhan. Siapa yang percaya hidupnya karena kebaikan Tuhan? Bilang amin. Saudara dan saya, mari kita lakukan yang benar. Ya saudara, sekali lagi, ya saudara, perbuatan yang benar, melakukan yang benar ketika lingkungan tidak benar, ketika lingkungan tidak baik. Ya saudara, tetaplah lakukan yang baik, tetaplah lakukan setia dengan benar. Ya, itu namanya jubah putih. Perbuatan-perbuatan orang benar, perbuatan warga sorga yang benar. Ya saudara, dikatakan diberikan jubah putih. Ya saudara, jubah putih ya saudara adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, keluar dari pergumulan besar, keluar dari permasalahan besar. Saya berdoa saudara dan saya, kalau saudara dan saya setiap hari terus menerus menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita menang atas pergumulan. Kita menang atas masalah, katakan amin. Menang atas segala yang jahat, menang atas segala penyakit, menang atas segala dosa. Saudara dan saya lebih daripada pemenang. Yang percaya boleh bilang amin. Beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan.
Percayalah, apapun yang hari ini kau hadapi. Mungkin saya nggak tahu persoalan saudara. Mungkin saya nggak tahu pergumulan saudara. Saudara punya pergumulan? Punya? Memang salah nanya. Harusnya nggak usah nanya, udah kelihatan. Maaf. Pergumulannya apa? Lapar Pak Pendeta. Ya, tolong agak dipercepat. Ya, saya tahu, kelihatan memang kayaknya muka lapar ini. Ya. Saudara, Alkitab hari ini mengingatkan kepada saudara dan saya, orang-orang ya saudara yang jubah putih, mereka telah mencuci jubah mereka di dalam ya saudara, dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ya saudara, darah anak domba yang menebus, darah Yesus yang menyucikan, yang menyelamatkan, yang mengadakan mujizat atas hidup saudara dan saya. Amin. Di ayat 14 yang tadi kita baca saudara, ya, membuatnya putih di dalam darah anak domba, itu dalam terjemahan Amplified Bible-nya dikatakan, boleh ditampilkan, I said to him, my Lord, you know, yaitu the answer, and he said to me, these are the people who come out the great tribulation. Tribulation itu persecution. Persecution itu apa saudara? Yang namanya penderitaan, kesulitan, kesusahan. Alkitab katakan ada masanya zaman 1000 tahun. Zaman 1000 tahun itu zaman baru, di mana iblis diizinkan keluar ya saudara, dan akhirnya menguasai ada di dunia. Tapi saya berdoa saudara dan saya, sebelum zaman 1000 tahun, keluargamu dan keluargaku sudah terangkat lebih dahulu, terbang ke sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Yang percaya katakan haleluya. Beri pujian tepuk tangan yang terbaik sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang get out ya saudara, yang keluar dari tribulation, persecution ya saudara, mereka, and they have washed their robes. Robes itu jubah ya saudara, and made them white in the blood of the lamb. Ya, membuatnya putih oleh darah anak domba. Ada dalam kurung di bawahnya. Ya, kenapa kok bisa jadi putih oleh darah anak domba? Because of his atoning sacrifice. Ya saudara, saudara mungkin berkata, Pak, saya datang ke tempat ini untuk didoakan supaya sembuh. Ya, saya nggak ngerti, saya nggak tahu ada hubungannya sama atoning sacrifice, atoning apaan tuh, Pak? Saudara dengar dulu. Ya, ini ada hubungannya. Yang sakit sembuh, katakan amin. Yang gagal diberkati berhasil, katakan amin. Kata kalimat atoning sacrifice di sana itu berarti pengorbanan penebusan atau salib Kristus. Next slide, boleh ditampilkan. Sekali lagi, next slide, boleh ditampilkan. Ya, yang namanya atoning sacrifice itu adalah pengorbanan penebusan atau salib Kristus. Jadi apa yang saya mau sampaikan, ya saudara, ketika saudara dan saya terus menerus, sekali lagi bilang terus menerus terima darah Yesus ini setiap hari, ya saudara dan saya, kita jadi mempelai Kristus. Selama hidup di bumi, selama hidup di dunia, kita jadi orang-orang yang menang atas segala perkara. Kita sehat, kita diberkati, penuh kemuliaan Tuhan. Saudara dan saya, kita jaga hidup, jaga perkataan kita, jaga mulut kita, jaga hati kita. Apa yang kita kerjakan diberkati Tuhan, berhasil. Yang percaya boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan. Gembala sidang kita, Pendeta Pariaji, berkata, ya saudara, dalam pelayanan beliau tidak pernah lepas, mari kita hidup suci kudus, maka doa dan program hidup kita semuanya akan tercapai dan dikabulkan Tuhan. Yang percaya bilang amin. Ya saudara, punya iman itu bagus, punya iman itu penting, tapi iman harus disertai dengan perbuatan yang benar. Amin. Ya saudara, Tuhan mau saudara dan saya setiap hari kita hidup di dalam kekudusan Tuhan, dalam ya menyatu dengan tubuh darah Yesus. Supaya apa? Supaya berhasil, supaya bahagia. Ya anak-anak muda, ya sekolahmu berhasil, masa mudamu diberkati, ya rajin terima tubuh darah Yesus, rajin diurapi. Tuhan gak mau kalau saudara, ya setiap kita orang Kristen, kita dekat sama dunia. Yang Tuhan kendaki kita tidak mengasihi dunia. Jangan mengasihi dunia, karena dunia ini sebentar lagi akan lenyap, tapi anak-anak Tuhan akan tinggal tetap. Amin. Ya, kenapa sih yang ada di dalam dunia? Yang ada di dalam dunia selain kita orang percaya, yang ada di dalam dunia itu semua membawa kebinasaan. Kata siapa pendeta? Kata Yohanes 2. Yuk, kata 1 Yohanes 2 maksud saya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 sampai dengan 17. 1 Yohanes 2 15 sampai 17. Alkitab katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya.
Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayatnya yang ke-17, sama-sama Tiberias kita baca. 2, ya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, sama-sama bilang sama saya, hidup selama-lamanya. Amin. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa sama seperti sorga kita hidup selamanya, neraka juga itu selamanya. Kita tolak api neraka. Itu sebabnya jangan cinta dunia, jangan kasihi dunia dan semua yang ada di dalamnya. Kata mengasihi itu artinya jangan suka sama dunia, jangan nempel sama dunia, apalagi yang ada di dalamnya, karena yang di dalamnya itu akan membawa binasa. Ya saudara, jauhi yang ada di dalamnya. Coba kita lihat lagi ayat 16, boleh tampilkan. Ayat 16 tadi dikatakan, semua yang ada di dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, tiga ini berbahaba. Iya, berbahaya. Ini di atasnya berbahaya, berbahaba. Ya sudah, ya saking berbahayanya. Iya. Ya, kenapa? Karena keinginan daging itu namanya hawa nafsu. Saya jelaskan dengan cepat. Keinginan daging itu namanya hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah perseteruan dengan Allah. Roma pasal 8, boleh catat karena waktu. Ya kita nggak usah buka ayatnya, catat aja nanti baca di rumah. Roma 8 ayat 6 sampai 8. Yang namanya perseteruan itu artinya ya perlawanan. Bahwa keinginan daging, manusia yang hidup dalam keinginan daging, bahkan gak sedikit orang Kristen yang masih hidup dalam kedagingan, masih hidup dalam keinginan daging, yang namanya dosa. Ya saudara, itu menentang kehendak Allah, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya contoh misalnya, ya masih seneng-seneng, ya masih suka yang namanya kehidupan malam, gereja hari Minggu, iya, kebaktian jalan, ya tapi hari Rabu malam gratis Pak Pendeta. Iya kan, Rabu malam itu Pak, wah itu boleh masuk gratis Pak. Ya pokoknya Pak kita ya, minum mabuk dulu lah Pak Pendeta. Nanti hari Minggu kita penyucian. Iya kan, yang penting Pak pokoknya nikmatin dulu Pak hidup Pak. Ya masih muda Pak Pendeta, saya umur 20. Ya pokoknya enak-enak dulu Pak. Nanti sungguh-sungguhnya umur 60 Pak. Saya mau bilang dengan kasih Kristus, kalau kamu nyampe 60, halo, sekarang 20, ya kan, kalau Tuhan Yesus datang 10 tahun lagi, siapa yang bisa tahan? Ada yang bisa tahan Tuhan datang? Gak ada. Sekarang umur 20, berarti 10 tahun lagi umur berapa? 30. Tuhan udah datang, gak nyampe 60. Ih Pak Pendeta gak doain aku panjang umur. Saya doakan semua yang hadir pada hari ini panjang umur. Amin. Kalau panjang umur senyum aja semua seneng ya. Ya banyak berkat. Waduh lebih dahsyat lagi, amin ya. Ya. Tapi hari ini saudara saya mau sampaikan bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri. Ya, jangan kita berkata, Pak tenang, santai aja Pak. Ya kita masih muda Pak, YOLO. Ya ini tante om ya. Ya apa, opung boru kayaknya nggak ngerti nih YOLO ini apa nih. Ya YOLO itu adalah satu singkatan dari you only live once. Ya engkau hidup cuma satu kali. Jadi hidup sungguh-sungguhnya dalam Tuhan nanti aja Pak Pendeta. Santailah Pak Pendeta. Kita nikmati dunia ini Pak Pendeta. Ya justru karena kita hidup cuma satu kali, kita harus berikan hidup kita yang terbaik kepada satu pribadi yang kasih kita hidup dan namanya Yesus. Yang percaya boleh katakan amin. Boleh kasih kemuliaan dulu, tepuk tangan yang luar biasa buat kasihnya Tuhan Yesus, buat kebaikannya Tuhan. Karena kebaikannya saudara dan saya punya hidup, amin. Jadi jangan tunda untuk berbuat baik, jangan tahan untuk hidup dalam pertobatan, jangan tunda untuk berbuat benar, amin. Ya saudara, itu keinginan daging. Keinginan mata apa? Yang kedua, keinginan mata itu namanya keserakahan. Ya keserakahan gimana maksudnya Pak Pendeta? Ya tetangga punya ini, ikut juga beli ini. Ya nggak mau kalah. Ya tetangga beli tas merek Bottega. Tega Bo. Itu harganya kan tega banget ya sudah. Ya beli tas yang keren. Ya nggak mau kalah, beri juga yang bermerek.
pokoknya kita harus jangan kalah sama tetangga. Ya, beli juga pokoknya kita. Nah itu namanya keinginan mata. Ya saudara, takut kehilangan momen, takut cemas, kehilangan, ketinggalan dari semua ya apa yang ada di sekitarnya. Itu zaman sekarang dibilang penyakit juga, namanya fear of missing out atau FOMO. Ya, orang beli motor gede, beli juga motor gede. Ya, orang beli tas harganya 600 juta, beli juga. Saya pernah lihat saudara di Sensi, itu tas Alkitab saya lebih gede dari tas itu. Waktu saya lihat harganya, darah Yesus, ratusan juta, ini jual ginjal nih kalau beli ini saudara. Iya kan, saya bilang, waduh, ini harga tasnya. Kalau ingin lihat tas wanita asli atau KW, itu dilihat ketika cuaca sedang hujan. Jadi kalau tas itu, ya saudara, disimpan di sebelah sini, ya, kepala kena air hujan nggak masalah, nggak apa-apa, flu dah, ya saudara, batuk dah. Yang penting tas itu tetap aman. Nah, itu pasti asli. Iya kan, minimal Plaza Indonesia itu, ya, atau made in Singapura, ya saudara. Tapi ya kalau ibu-ibu dan kaum wanita, ya ini yang pria-pria lihat nih ya, pulang gereja misalnya hujan, lalu tasnya ditaruh di kepala, itu pasti Mangga 2. Bodoh amat dah, ya tas kena air hujan nggak apa-apa. Ya besok minggu depan bisa beli lagi di ITC mah murah. Iya kan, ITC Cempaka Mas. Ya, itu pasti KW1 atau KW2 sudah. Ya itu keinginan mata. Orang pergi liburan ke luar negeri, Pak, ayo dong Pak. Masa tetangga ujung jalan udah liburan ke luar negeri, kita Pak 15 tahun kita menikah, Papa ajak mama liburan paling banter Taman Suropati Pak. Tahu Taman Suropati? Di Menteng, nasi goreng gila. Iya kan? Sama es teler. Papa mah selama nikah gak pernah Pak kita ke luar negeri. Papa selalu ngajak ke Taman Suropati, gelar tikar. Papa bilang biar kita kayak ini barbeque. Papa tetangga kita Pak, kendaraannya roda 4 udah ganti-ganti. Kita dari awal nikah roda 2 terus. Peningkatan dong Pak. Saudara, saya mau bilang sama saudara, berkat Tuhan itu masing-masing ada pada kita. Amin. Cukupkanlah apa yang ada padamu. Amin. Ya, jangan salah, berkat Tuhan itu juga ujian. Ya, ujian. Ketika suamimu berhasil diberkati Pak, ya suami-suami diuji ketika hidupnya lagi naik, ya hidupnya diberkati berhasil, ya kalau nggak jaga hati, lupa Tuhan, lupa istri, lupa keluarga, bahaya. Ya istri-istri, kaum ibu pun, ya saudara, diuji ketika suaminya lagi belum berhasil, belum diberkati, tapi nuntut. Itu namanya the demand of wife. Demand itu nuntut, ya saudara. Wife itu istri. Saya mulai melihat ada pasangan-pasangan yang ada yang gini nih, sikutnya nyenggol nih. Tuh, lu denger tuh. Waduh. Bukan di sini. Di Kenya. Kalau di sini semuanya Tuhan yang tahu. Ya. Pak, ya, ayo dong Pak, masa kamu kalah sama itu? Ya, saudara, ya jadilah tiang doa, Bu. Para istri, jadilah tiang doa yang setia untuk suamimu. Ya, doakan dia berhasil dengan jalan yang baik, ya, dengan kerja yang benar, kerja yang jujur. Ya, lama-lama kalau dituntut, maaf saudara, maaf. Akhirnya ngambil yang bukan punyanya di kantor. Akhirnya ngambil yang nggak jujur, nipu. Ya saudara, kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara dan saya, ya kita jauh dari keinginan mata. Katakan amin. Ya saudara, yang terakhir itu keangkuhan hidup atau kesombongan hidup. Keangkuhan hidup itu yang namanya saudara, menikmati yang namanya dipuji-puji, dihormati terlalu berlebihan. Kenapa? Karena akan jatuh pada kesombongan. Kesombongan ini adalah senjata jitunya iblis. Untuk apa? Menjatuhkan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Hati-hati dengan kesombongan. Kita harus selalu ingat sama Tuhan Yesus. Amin. Ingat Tuhan akan membuat kita sadar bahwa kita gak mampu tanpa Tuhan. Bahwa semua yang kita lalui karena kebaikan Tuhan. Siapa yang percaya hidupnya semua karena pertolongan dan kebaikan Tuhan? Amin.
Ya saudara, kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada, jangan sampai lupa, semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Banyak contoh-contoh, ya saudara, semua yang ada di dunia, banyak saudara tokoh-tokoh yang sombong, saudara, akhirnya jatuh. Ya, saudara tahu kapal Titanic? Ya, Titanic yang dari Inggris itu, ya saudara, yang ada filmnya, saya nonton 9 kali. 2 RCTI, 2 kali SCTV, 2 kali Indosiar, 2 kali di bioskop sama istri saya. Kata istri saya, kurang sekali lagi biar genap 10 katanya. Udah gak ada, saya bilang. Ya saudara, perancang kapal Titanic namanya Sir Thomas Andrew. Thomas Andrew berkata kepada 1.500 penumpang kapal Titanic, kapal ini kapal yang sempurna, dibuat, dirancang sangat sempurna, perfectly made. Tidak ada yang dapat menenggelamkan kapal ini, tidak ada yang dapat menghancurkan kapal ini, not even God's hand. Oh bahaya, bahaya. Tangan Tuhan juga gak bisa menenggelamkan kapal ini. Dan kita tahu apa yang terjadi kepada kapal Titanic, dan 1.500 penumpang bersama dengan Sir Thomas Andrew tenggelam bersama kesombongannya. Ada band legendaris dari Inggris yang pentolan dari band itu berkata, saya lebih terkenal dari Yesus. Sudah tahu ya apa yang terjadi, tragis. Ya, ada salah satu kandidat presiden dari Brazil tahun 1980-an. Kalau nggak salah namanya Tancredo Neves, pakai V, Neves. Saudara boleh cek. Ini kisah nyata, saudara. Dia sudah menjadi, sudah terpilih. Ya, dia yang menang suaranya. Tinggal 1 hari lagi dia dilantik. Tapi dia naik di atas podium dan dia berkata bahwa semua karena usaha saya. Tidak ada yang menolong saya, tim pemenangan juga bukan. Ya saudara, bahwa semuanya karena usaha saya murni, bukan karena andil siapa-siapa. Tuhan pun tidak ada andil di dalam kemenangan saya, kata dia. Ya saudara, saudara tahu apa yang terjadi? Beberapa menit setelah dia bicara seperti itu, masih di podium, jatuh, game over, serangan jantung mendadak. Dia saudara, besoknya udah mau dilantik jadi presiden, tinggal kenangan. Ya, mengajar kepada saudara dan saya sekali lagi bahwa kesombongan gak akan menyelamatkan, kesombongan gak akan memberkati. Tapi mengucap syukur, ingat selalu pada Tuhan Yesus, rendah hati hidup dalam Tuhan. Saudara dan saya, kita akan lihat berkat-berkat Tuhan, kemuliaan Tuhan, bahkan mujizat Tuhan, pemeliharaan Tuhan disediakan buat orang percaya. Yang percaya boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Yang kedua, sama-sama yuk kita lihat firman Tuhan. Sama-sama kita buka Matius 24 ayat 42 sampai 44. Saya mengundang dengan kasih Kristus, rekan-rekan worship team boleh mohon bergabung di depan. Kita lihat Matius 24. Matius 24 ayat 42 sampai 44. Ya, Alkitab katakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. 43. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ayat 44, sama-sama kita baca, 1, 2, ya. Sebab itu hendaklah kamu juga apa? Siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Anak manusia Yesus Kristus Tuhan datang pada saat di mana saudara dan saya tidak menduga, tidak mengiranya. Siap sedia. Sama-sama bilang sama saya, siap sedia. Ya, tanda zaman akhir sudah semakin nyata. Iya saudara, udah banyak sekali saudara. Hari-hari ini kita melihat, ya, semua yang ditulis di firman Tuhan sudah mulai satu persatu digenapi. Mari saudara dan saya kita berjaga-jaga. Ya, yang kedua, yang terakhir, hari ini Tuhan mau saudara dan saya kita terus menerus waspada dan berjaga-jaga. Sekali lagi bilang sama saya, berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga di dalam doamu, berjaga-jaga di dalam imanmu, berjaga-jaga dengan tubuh darah Yesus. Berjaga-jaga, percayalah bahwa tubuh darah Yesus menyelamatkan saudara dan saya, menyembuhkan bahkan apapun yang orang katakan. Bahkan satu bayi yang dikatakan gak ada harapan lagi, anaknya Pak Jeki, ya saudara. Tapi karena mereka terus berjaga-jaga, punya iman dengan tubuh darah Yesus, minyak urapan diurapi, bahwa keluarganya pasti selamat, termasuk anaknya. Istri Pak Jeki bersalin, melahirkan seorang anak laki-laki dengan normal. Beratnya kalau nggak salah hampir 5 kilo. Normal, anak itu besar, ya saudara.
Nah, ketika lahir, layaknya bayi yang biasa lahir saudara, harusnya dia menangis, tapi dia terdiam. Lama kelamaan badannya jadi biru, lama kelamaan badannya membiru. Lama-lama dicek sama medis, dicek oleh dokter, tidak ada detak jantung, tidak ada nafasnya. Dan dokter berkata, udah gak ada harapan Pak Jeki, serahkan saja sama Tuhan. Tapi Pak Jeki mengambil darah Yesus. Artinya mereka berjaga-jaga. Bu, berjaga-jaga. Pak, berjaga-jaga. Bapak Ibu, ya, anak-anak muda yang punya orang tua yang sudah lanjut usia, urapi mereka, berjaga-jaga supaya tidak jatuh, tidak celaka, dijaga malaikat. Katakan amin. Supaya saudara dan saya suatu hari tanganku digandeng malaikat terbang ke sorga. Siapa yang percaya suatu hari malaikat akan datang menjemput dan menggandeng tangan saudara dan saya, kita yang diurapi. Yang percaya katakan haleluya. Beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya berjaga-jaga. Iya saudara, itu sebabnya waspada. Berjaga-jaga tuh bagaimana ya Pak Pendeta? Masa kita gak boleh tidur? Silahkan. Ya, namanya manusia butuh tidur, butuh istirahat. Tapi jangan di gereja juga. Habis Pak, firmannya damai sejahtera. Saking damai sejahteranya, dingin AC-nya, pendetanya ngomong mulu. Ya, saudara, saya masuk di gedung ini, saya nggak berasa kayak di Bekasi deh, saudara. Kayak di international. Amin. Bersyukur ya kita ya, boleh beribadah di tempat yang indah ya. Ya, karena Tuhan sayang saudara dan saya. Iya saudara. Tapi pas keluar nanti pas bubaran nih, keluar, aduh, Bekasi Timur lagi nih. Bekasi Timur disayang Tuhan. Kenapa disayang Tuhan? Karena di Bekasi banyak orang berpengharapan. Kata siapa? Harapan indah? Harapan ungu? Harapan ungu. Harapan Jaya. Ungu itu apa? Pondok ungu ya? Harapan Jaya, harapan indah, harapan-harapan yang lain. Ya, saya melihat pengharapan-pengharapan yang indah dari wajah saudara. Ya, kasih kemuliaan dulu, tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Itu sebabnya jangan lupa, jangan sampai tidak diurapi. Saudara dan saya, ketika kita diurapi, kita jadi milik Tuhan Yesus. Angkat tangan yang kananmu, sama-sama bilang sama saya, aku diurapi, aku jadi milik Yesus. Amin. Kalau saudara percaya bahwa engkau milik Yesus, engkau milik Kristus, percayalah tidak ada satupun yang dapat membahayakan, tidak dapat membahayakan hidup saudara dan saya. Yesaya 54 ayat 17. Segala senjata yang ditempa untuk menghalangi perjalanan orang-orang benar, orang-orangnya Tuhan, tidak ada yang dapat berhasil. Jadi rancangan-rancangan jahat, segala rancangan tipu daya, segala kuasa-kuasa kegelapan tidak berkuasa atas hidup saudara dan saya. Katakan amin. Karena engkau dan aku milik Yesus. Kalau kita sadari kita milik Yesus, maka kita harus berjaga-jaga. Tadi pagi saya ketemu sama suami istri muda. Berapa minggu yang lalu kami ketemu. Pak Pendeta doakan Pak supaya toko kami maju. Toko kami sepi Pak, omsetnya menurun Pak. Singkat cerita kami berdoa, saya kasih minyak urapan, urapi tokomu. Doa dalam nama Yesus, malaikat sorga memagari toko kami, mulia, toko kami akan berhasil, omsetnya akan naik, diberkati, akan banyak pelanggan. Benar, 1 minggu kemarin setiap hari tokonya penuh saudara. Kasih kemuliaan dulu yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Tapi ketika mereka mengalami berkat pertolongan Tuhan itu, ada tantangan. Orang kalau cari Tuhan itu harus siap-siap, karena akan menghadapi tantangan. Itu sebabnya berjaga-jaga, nempel terus sama Tuhan Yesus. Berjaga-jaga dalam doa pada Tuhan Yesus. Ada tetangga kanan kiri depan belakang itu sama-sama punya toko. Toko di depan tetangganya itu marah karena pelanggannya yang biasanya datang ke tempat mereka jadi ke tempatnya Bu Giovanni. Nama ibu ini namanya Bu Giovanni. Lalu yang orang depan ini sampai ngancem, kalau itu nanti saya bawa ke hukum.
Mereka takut suami istri. Pak Pendeta, gimana dong Pak? Kami harus apa Pak Pendeta? Bu, Pak, engkau mengalami kebaikan, engkau mengalami tokomu luar biasa diberkati karena Tuhan. Karena berkat Tuhan. Kalau Tuhan sanggup kasih berkat, masa Tuhan gak sanggup jaga lindungi? Amin. Urapi lagi tokomu, tolak segala kuasa gelap, roh-roh jahat. Karena dia bilang, di depan rolling door, tahu rolling door ya? Untuk buka toko itu saudara, di depannya itu ada air-air yang nggak lazim, air-air yang nggak wajar. Biasanya nggak pernah ada genangan-genangan air. Itu tiba-tiba di rolling doornya di depannya kayak ada air-air gitu, dan baunya nggak enak. Gimana Pak Pendeta? Urapi tokomu, panggil istrimu, sepakat, bilang sama-sama sepakat. Ya saudara, karena di mana ada kesepakatan di dalam nama Yesus, rukun damai berkat Tuhan tercurah berlimpah. Amin. Ya, sepakat perjamuan, urapi tokomu. Ya biarin, kalau dia mau ngancem, kau mengalami berkat itu datang dari Tuhan. Berarti kalau dia ngancem Tuhan Yesus. Kalau dia nuntut aja Tuhan tuh. Ya kan saudara, bahwa orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan pasti akan melihat kemuliaan Tuhan senantiasa dinyatakan dalam kehidupan mereka. Amin saudara. Saudara tutup Alkitabnya. Karena kita milik Tuhan Yesus, saudara harus percaya, teruslah berjaga-jaga. Jangan sampai tipu daya muslihat, kecemasan, ketakutan, ya saudara, berkuasa atas saudara dan saya. Kita punya Yesus, katakan amin. Berapa hari yang lalu anak saya bilang sama saya, Daddy, aku gak mau SMP, dia kelas 3 SD sekarang. Kenapa? Saya bilang, aku mau langsung ke college aja. Hah? Saya bilang college? College itu universitas. Gak bisa begitu nak. Dari SD harus SMP, baru SMA, baru nanti kamu universitas. No, aku mau langsung college di New York. Waduh, di New York lagi. Ya kita doa nanti dapat beasiswa ya. Amin. Ya saudara. Tapi kenapa? Dia cerita bahwa teman-temannya di sekolah bilang, nanti kalau SMP banyak yang bully-bully. Tahu bully ya? Yang nyakitin gitu saudara. Saya kaget, tahu dari mana kamu? Teman-teman bilang, jadi aku gak mau SMP. Aku mau langsung college aja. Gak bisa. Dari SD harus SMP. Tapi aku gak mau, nanti ada orang yang anak-anak yang bully-bully. Jaden anak Dedi. You are my son, I'm your father. Aku ayahmu, aku papamu. I will make sure, aku akan memastikan bahwa tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Kalau orang tua yang banyak kekurangan, kelemahan, kesalahan, bisa berkata, bisa menjaminkan kepada anak-anaknya bahwa jangan cemas, jangan gentar, jangan takut. Engkau milikku. Aku akan menyertai kamu, aku akan berada di pihakmu selama berjalan dalam kebenaran. Apalagi Bapamu yang di sorga sayang dan mengasihi saudara dan saya. Jangan gentar hatimu, jangan takut hatimu, jangan cemas hatimu. Tuhan Yesus untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus menyertai saudara dan saya. Dan Tuhan Yesus ada di dalam saudara dan saya. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri. Pulanglah, Tuhan sayang sama saudara dan saya. Kita milik Yesus satu hari. Kita akan bersama Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus bersama malaikat di sorga. Kita menyembah Tuhan Yesus. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku.
bersama kita masuk tata sucinya. We are standing on your holy ground. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Hanya Yesus. Kita masuk hadiratnya. Maha Kudus selama-lamanya. Mari mempelai Kristus, kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita sembah Engkau Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan Yesusku. Angkat gerejamu Tuhan, angkat dan mempelaimu Tuhan. Maranatha, selama-lamanya bersama Yesus. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bersama-sama kita masuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Tubuhmu dan darahmu Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami.
kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami punya iman untuk dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib menyelamatkan kami sempurna sehat dalam nama Yesus. Kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan, kehidupan. Amin. Sama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan. Amin. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan setiap hari kami dan keluarga hidupnya di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, saling menghargai. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi dan di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar, serupa dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak alergi, tidak katarak, jantung sehat, paru-paru sehat, ginjal sehat oleh darah Yesus. Kami tolak pengentalan darah, peredaran darah kami lancar dalam nama Yesus. Kami tolak pecah pembuluh darah oleh darah Yesus. Kami panjang umur, kami sehat, kami diberkati, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing pribadi kita boleh berdoa, minta pada Tuhan Yesus apa yang hari ini kau yakini, apa yang kau imani. Jika ada penyakit, sebut dalam nama Tuhan Yesus. Oleh darah Yesus yang mengalir di dalam tubuh jasmani saudara dan saya, kita sehat, kita sembuh, kita berhasil, kita diberkati. Satu hari kita mendapat menerima mahkota hidup yang kekal dalam nama Yesus. Kalau ada keperluan, kebutuhan, minta ke Tuhan, sebut di dalam doamu, karena mujizat ada di dalam mulut orang percaya. Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman, Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun makan mana Tuhan pelihara. Kami raih firman-Mu di akhir zaman, kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan dalam nama Yesus. Kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, tidak resesi, kami tolak bahaya celaka. Malaikat surga jaga keluargaku, kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak fitnah, dijauhkan dari keluarga, dari gereja. Perjamuan kudus memberkati kami, jubah kekudusan, jubah putih bersama keluarga. Suatu hari kami diberi jubah untuk pesta di sorga. Perjamuan kudus memberkati kami, kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, yang kami injak, diberkati, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan, darah kebangkitan. Amin. Sama-sama kita minum. Inilah darah Tuhan
Yesus Kristus. Amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita boleh terus naikkan syukur kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Inilah iman percaya kami ya Tuhan Yesus, Kau Allah yang besar. Haleluya. Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Angkat minyak urapan, saudara yang di live streaming, saudara yang di gereja Betos, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disucikan oleh gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, penuh kemuliaan Tuhan, jadi warga sorga. Setiap tetes minyak ini sesuai firman Tuhan dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, disayang Tuhan, mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh, atau ada bagian yang sakit, saudara dan saya kita diurapi sempurna sehat, dikawal malaikat, dikenal malaikat sorga. Suatu hari tanganmu tanganku diberkati, digandeng malaikat, terbang ke sorga. Saudara dan saya mempelai Kristus selama-lamanya. Kami berdoa, berkati ya Tuhan setiap pokok doa umatmu dalam nama Yesus dikabulkan Tuhan. Sudah selesai. Yang sakit sembuh, yang gagal berhasil, yang terikat lepas dalam nama Yesus, bebas hutang-hutang dalam nama Yesus. Berkati yang kekurangan diberkati berlimpah, damai sejahtera, sukacita. Tuhan jaga, Tuhan lindungi dalam nama Tuhan Yesus. Berkati perjalanan pulang umatmu di gereja Betos, dijaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka sampai di tempat masing-masing dalam perlindungan Tuhan. Besok apa yang kami kerjakan diberkati Tuhan, berhasil dalam nama Yesus. Maka berkati semua yang melayani, worship team, Yoris dan semua rekan-rekan diberkati Tuhan. Alvarado, Renaldi dan semua teman-teman diberkati. Tiberias Choir, Soundman Operator Media diberkati Tuhan. Berkati Asher, Greeter, diberkati koordinator tempat ini Bapak David, sehat sempurna, sembuh oleh darah Yesus. Kami tolak segala penyakit. Berkati urapi gembala sidang kami Ibu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, tegap sentosa, berbahagia bersama keluarga, anak cucu mantu. Pemimpin kami Bapak Pendeta Dr. Aristo bersama keluarga diberkati. Kak Argo Pariaji diberkati Tuhan. Baptisan Selam 26 April diberkati, sukses, berhasil, penuh kemuliaan Tuhan. Bahkan Winter Camp Vision diberkati, berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu hanya pada Tuhan Yesus. Aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya terjadi bagi kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu,
Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua. Terbang kawan-kawan, jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di surga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Oleh kuasa